Santai Kang ya. Oke, siap. Buka anu lah. Suarane. Nek apik jero. Nek apik piye to, Sa? Ya weh. Berarti kan gak ono adegan mengulang ya. Ya barang. Aduh. Sing. Aduh, enggak aku enggak ada kan. Ya bahasa Surabaya ini repot-merepoti terus ya. Enggak ya. Ya wis ini anu ngono. Salah sijine anu kan. Hari ini aku jago mbejengah harapanku bahwa ya anu lah. Minim tuh pengalaman hidup jenengan apa yang jenengan lakukan itu bisa dipelajari orang. Untuk jadi pelajaran orang, menginspirasi seseorang. Pertama, selanjutnya itu minimku aku menjalankan tugas dokumentatif itu kepada panjenengan. Karena kira panjenengan yo layak untuk bisa jadi acuan gitu, teman seri. Asik. Jadi terjadi ngono lah. Salah satu hal itu dengan segala kesibukan yang jenengan, yo dadi guru, yo dadi pelaku kesenian, neng teater, neng sebarang-sebarang dengan sampean punya banyak kemampuan tuh. Kapan hari itu tiba-tiba jenengan itu menehi aku gambar itu tentang jenengan melu performance gue karena bayangan jenengan itu serah nutup ngono lho dengan segala usia kesibukan dan macam-macam kok tiba-tiba melu ke piye kan kok melu performance itu piye sejarah ceritanya gitu. Itu acaranya kan ada di Malang. Iya. Apa meneh ning Malang lho? Iya, ning Malang itu kebetulan teman-teman yang di Malang itu kan membuat acara itu sudah yang ke-11. Ke-11 kali. 11 tahun. 11 tahun. Apa jenenge? PAMAFest. Apa kuwi? Performance Art Malang Festival. Jadi ke-11. Kebetulan aku secara pribadi itu pernah terlibat 2 kali. Yang ke-9 dan yang ke-11. Yang ke-9 itu neng Batu, neng 11 kemarin nengone Malang Kota. Acara itu menurutku secara pribadi itu menarik dan inspiratif. Makanya aku ketika mereka menyelenggarakan dan memberitahu aku tertarik, aku gelem diajak itu aku langsung gelem. Nah, kemarin itu temanya adalah sirkulasi. Tema yang untuk ke-11. Yang ke-11 sirkulasi. Artinya sirkulasi kan ngomong tentang apa perpindahan ruang, apa bergiliran, apa sesuatu hal yang berjalan terus-menerus pindah-pindah. Nah, salah satu gagasan itu kemudian aku menafsir pada kenyataan-kenyataan yang ada sekarang. Nah, lingkungan di luar jenengan. Iya, lingkungan yang ada di luar diriku dan apa istilahnya mengganggu dalam tanda pikiranku. Nah, itu yang kemudian tak sampaikan. Sebenarnya performance art sendiri itu kan menurut aku adalah media yang lain untuk berekspresi. Nah, mungkin sampean ngerti bahwa aku kadang-kadang ning omah iku yo gambar, yo nulis. Ya. Mas yo gak apik tulisan sing penting nulis. Ya. Itu kan sebenarnya bentuk media-media yang iso tak pakai untuk menyampaikan pikiran-pikiranku, tulisanku. Nah, aku merasa bahwa performance art itu juga salah satu bentuk dari ekspresi rasa mangelku misalnya, rasa sedihku misalnya. Nah, aku ngenteni pertunjukan ngene lewat teater kan sik suwe kudu latihan dan sebagainya. Nah, iki mumpung ada satu tempat sing menurut aku diundang terus aku juga mempunyai kegelisahan yang sama dengan mereka, kenapa enggak tak sampaikan. Kayak aku nek ketemu karo sampean ngene, ngobrol apa? Ya, ayo. Tak pikir itu adalah bentuk pembicaraan kita loh, dialog kita dengan orang lain. Nah, ketika mereka menyampaikan bahwa ono tema sirkulasi itu tak baca konsep-konsepnya, oke, menarik, aku ada di sana. Aku ada di dalam situ, aku ada di peristiwa yang mereka tawarkan. Oke, aku budal. Nah, ketika aku memutuskan untuk budal dengan kesibukanku sing sampean sebut mau kan, aku kudu menyesuaikan juga gitu.
aku kapan kudu iso nyelesaikan pekerjaanku sing ngajar kudu tak selesaikan. Ono ketentuan-ketentuan misalnya lek aku gak masuk ngajar kudu membuat tugas. Nah, itu tak sampaikan kepada kepala sekolah, kepada guru-guru yang lain bahwa kok tanggal sakmene aku gak iso mlebu. Aku ono acara. Dan di sekolah juga sudah tahu aku posisiku sebagai apa, mereka juga sudah tahu. Makanya kemudian aku dibebaskan untuk kontrol. Iya, ya itu dipersilakan. Cuman memang ada ketetapan misalnya aku gak boleh pakai celana jeans, itu ya tetap tak ikuti. Logis ya kan? Ya logika yang yang biasa. Nah, pada saat aku budal itu ya budalnya naik motor aja, nyantai-nyantai. Dari ke Malang tuh naik motor. Iya, naik motor iya, naik motor. Terus motor. Sampai di sana ngobrol tentang random dan sebagainya. Ya wes. Nah, acaranya itu tanggal 5 dan 6, Sabtu dan Minggu. Nah, aku kebagian main hari Minggu. Hari Minggu jam 3 sore. Aku dari Surabaya nggawa gelas cilik-cilik. Terus bawa satu cairan itu sebenarnya aku buat hari Jumat. Aku nggawe, memang sengaja nggawe. Iya kan, oke, ngomong sih. Tak siapkan. Aku nggawe nggodhog gula aren. Gula Jawa tak godhog, tak cairno, tak saring, tak dikek botol, tak gawa. Tadi aku budal nggawa gula iku ambek gelas. Ambek gelas cilik kayak naker. Nah, pada saat itu aku menampilkan satu semacam adegan ya. Bukan seseorang yang mengenakan baju batik terus ngomong kepada penonton, aku tak kerja dulu. Ketika aku bekerja, aku terus kemudian melepas baju, menggunakan baju kerja, menurutku ya, baju kerja. Jadi aku cuma pakai kaos singlet, celana pendek hitam, terus menggunakan semacam celemek. Nah, celemek itu tak buat dari plastik. Oh, ya. Ada tulisan-tulisannya, tulisan tahun-tahun itu 1969 sampai 2024. 2024. Ya, jadi itu adalah tahun-tahun, bocorannya itu adalah tahun-tahun di mana Repelita mulai berlangsung. Tahun 1969 sampai 2024. Nah, aku mengenakan itu terus menuang air mineral yang jero panci, tak campur gula aren sing tak gawe tak aduk. Orang-orang melihat itu nggak tahu itu apa. Cairan apa berwarna coklat itu tak aduk nang ngene panci. Soalnya tak tuang. Pada saat aku mengambil air dari panci terus tak sokno nang gelas itu aku menyebutkan tahun-tahun. 1969, 1970. Sampai 5 tak kekno, tak antar kepada penonton. Silakan diminum. Ternyata beberapa orang tidak mau minum. Dicekel tok terus dibalekne. Dan sengaja memang yang tidak diminum itu tak tuang lagi ngene panci, tak aduk maneh, tak bagikan lagi. Sampai dan itu adegan itu kan repetitif ya. Berulang-ulang sampai tahun 2020. Mestinya aku kepingin lanjut sampai 2024, tapi 2020 tak tulis. Jadi aku menyediakan juga papan yang ngono. Setelah tak bagikan tak tulis tahunnya. Ketika tahun 2020 tak tulis dengan warna tinta merah. Nah. Dan ternyata selesai gak sampai. Iya, selesai. Enggak 2024. Iya. Enggak, memang tak selesaikan. Oke. Tak selesaikan terus mari ngono. Aku baru menyampaikan terima kasih yang sudah minum minuman ini dan terima kasih yang juga tidak minum minuman ini. Tadi juga sempat ada yang bertanya, apa itu yang didumno? Apa yang dibagikan? Jujur saja sebenarnya ini adalah air mineral yang dicampur dengan gula aren. Gula aren bagi saya adalah simbol dari sebuah simbol dari tradisi karena dibuatnya secara tradisional.
ini menunjukkan gambar bahwa ini adalah satu hal yang tradisi bagi kita. Begitupun ketika aku datang mengenakan baju batik, tak lepas. Ini, nah, bagi Anda yang meminumnya, berarti Anda menghargai karya tradisi. Yang tidak minum berarti sampean tidak menghargai karya tradisi. Aku berpikiran bahwa sirkulasi orang kebudayaan itu menghasilkan tradisi, menghasilkan seni, ya kan? Banyak hal, arsitektur dan sebagainya. Nah, ketika kita ada orang-orang yang kemudian mempertahankan tradisi, itu sekarang ini dianggap kuno, dianggap sesuatu hal yang ketinggalan, sing gak perlu dijamak. Bahkan ada yang mengatakan tradisi itu sesuatu hal yang kudu dilarang, maaf haram. Duh, kan opo gitu buat saya. Sementara kita sendiri kadang-kadang mencari jati diri kita sendiri. Nek sampean misalnya wong Jawa golek aku iki Jawa apa ora? Ya mohon maaf lek sampean wong Madura aku meyakini diri sampean Madura apa ora. Wong Batak mengatakan dirinya Batak apa ora? Karena kita memang sudah heterogen hidup kita. Pikiran-pikiran kita juga heterogen. Kadang-kadang kita terpengaruh dengan budaya-budaya yang lain. Nah, satu sisi yang lain juga orang mengatakan, ayo melestarikan kebudayaan kita. Lah terus bagaimana cara kita melestarikannya? Nek awak dhewe gak iso menghargai. Nah, sebenarnya pesannya itu. Lho kan ngombe barang sesuatu sing tradisi ora gelem. Lah peh ngomong apa gitu. Nah, makanya kemudian aku memberikan judul dari performance itu sedikit menggeser melencengkan ya. Kata-kata itu biasanya kan lek wong Jawa ngomong itu urip mung mampir ngombe. Tapi ini tak sebutkan urip mung mampir perform. Jadi perform itu saya hanya mengingatkan. Mampir mengingatkan. Aku teko Surabaya atau neng Malang. Bukan apa, aku ingin mengingatkan dengan performance saya itu. Artinya kan dengan tema persoalan yang sampean usung di performance itu, sampean mensikapi persoalan yang memang terjadi hari ini. Iya. Di Indonesia ya kan? Iya. Ini tidak berlaku untuk orang Jawa loh. Untuk semua suku yang ada di Indonesia. Kadang-kadang mereka ngomong, aku ki orang Batak. Tapi tekono, aku orang apa? Ditakon, kowe iso basa Batak? Ndak iso. Kowe dadi wong ngomong Jawa, kowe ngerti? Basa Jawa iku ya gak ngerti. Begitupun semuanya. Artinya berarti sebenarnya ini ngomong tentang masa depan. Artinya yang masa depan yang bersinggungan oleh banyak hal. Ya. Salah satunya juga pertama pada persoalan pendidikan paling dasar yaitu rumah tangga, sekolah. Betul. Rumah tangga pun konsep yang jangan bilang untuk menjadi dirinya sendiri itu gak ono. Iya, sing Jawa yo gak ngajarno Jawa nih nek anak-anak ngajarkan ke sing lebih umum gitu loh. Iya. Sementara institusi negara juga nggak ono, sekolah ya minim nih. Iya. Ngomong etika, macam-macam wis ora ono. Iya. Dari itu. Tapi terusan kenapa kok jenengan milih tema itu tidak pertunjukan teater nih? Tapi kok sampean juga performance. Sajane apa to kurang lebihnya kok dari performance dhewe sampean kok ngambil itu kan. Ya salah satu sing tak singgung mau bahwa teater kan kudu karena kolektif ya. Kita kan harus menyamakan persepsi, terus harus latihan, harus menyamakan etos kerja, berpikir lagi tentang artistik, berpikir lagi tentang banyak hal itu, karena kolektif. Nah, karena ini kan performance itu kan sangat pribadi itu. Kegelisahanku ini mungkin bukan salah, terus kemudian misalnya kegelisahanku itu tak tuangkan oleh teater itu juga nggak salah. Cuman belum kesana loh, kesempatannya belum ada untuk kesana. Nah, ketika ono sendiri ya juga kan ketika ngene lho. Artinya nek omong neng teater pada khususnya mungkin ada satu syarat-syarat tertentu yang lebih serius deh ya. Iya. Waktu, kontemplasi, kajian naskah gitu anu. Iya. Tapi kalau performance ini lebih cenderung lebih sederhana. Artinya semua orang
dari semua orang Kang ya, ketika dia itu kegelisahan, duwe sesuatu yang ingin diungkapkan, dia bisa melakukan performance itu. Bisa. Artinya lebih terbuka Kang ya. Ini anggapan kalau di era sekarang sudah di katarsis gitu Kang ya. Bisa jadi. Kan artinya gitu. Jadi artinya menurut jenengan performance ini bisa jadi satu peluang atau ruang ekspresi. Iya. Kang. Iya, ya seperti yang tak sebutkan tadi. Ini bagi aku adalah media yang lain. Media yang lain untuk mengekspresikan diri. Bisa jadi ada seorang si A misalnya, dia itu kesehariannya melukis. Semua kegelisahannya ditumpahkan dalam lukisan, kesedihan, kemarahan dan sebagainya. Tapi di sisi lain kemudian dia juga punya media yang lain, misalnya ternyata dia bisa nulis puisi, jadikan puisi, dijadikan tulisan, dijadikan lagu, ya nggak apa-apa begitu. Karena satu bentuk ekspresi itu kadang-kadang kita sendiri sebagai pelaku itu kadang-kadang ya jenuh. Soalnya aku gambar terus, aku kok ajane ana ide ning aku gak kepingin gambar. Ana ide, ana ya bahasa yang lain, media yang lain. Nah, itu mungkin itu nih aku sederhananya seperti itu. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di internet misalnya kita googling, artinya performance art kan banyak sekali juga di sana. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman yang dari proses kelahirannya memang salah satunya memang nengkono di perform itu akhirnya tidak hanya orang teman-teman teater, seni rupa, bahkan pada tahun itu era itu tuh banyak teman-teman seni rupa melu, banyak teman seni rupa, musik atau siapa kita boleh gabung. Nah, performan ini mah hijau juga iso menjembatani Kang nek jenengan piye Kang? Iso menjembatani ketika era ini corong untuk menyampaikan pendapat cenderung arogansi, cenderung apa lagi nek demo gitu loh Kang. Artinya mungkin performan ini bisa jadi satu kanal itu Kang. Iya. Bagi aku orang melakukan demo ya. Saya pikir itu juga bentuk ekspresi ya. Ya enggak apa-apa, tapi bagi aku kan itu bagi aku secara pribadi itu kan merepotkan, leren izin, leren nopo dan sebagainya. Dan juga melanggar hak orang lain kalau tiba-tiba jalanan nanti macet dan sebagainya. Menurut aku sih. Walaupun di demo juga ada performa. Iya, walaupun iya. Tapi kan kenapa kalau sudah ada tempat yang kayak begitu kita nggak melakukannya di sana gitu. Jadi aku mencoba menyampaikan sesuatu itu dengan efektif dan efisien. Efektif kenapa ya? Audiensnya ada, aku lebih bisa menyampaikannya kepada mereka yang juga mungkin memikirkan hal itu, yang pikirannya sama tapi dia nggak menemukan bahasa, aku bisa menemukan bahasanya, sharingnya ning ngono. Nah, efisiennya apa? Waktunya juga tepat. Aku nggak perlu mengganggu orang lain, nggak perlu ya di situ aja. Jadi aku itu gampangannya. Ya teorinya sebenarnya banyak. Ya. Saya kira teman-teman juga iso ndelok maca apa makanya sok-sokane internet kan iso digawe banyak hal informasi ya kan. Relevansi untuk hari ini juga kan ketika performan menurut dengan tidak membutuhkan iso dilakukan sendiri gitu kan. Ini juga kondisinya sekarang itu lagi kan pandemi. Sehingga kalau kita tetap menjalankan protokol kesehatan, artinya performan yang jenengan lakukan itu juga menggunakan aturan itu. Dan jenengan kita semua tetap bisa menyampaikan gagasan, kritik atau saran atau tulisan seniman ya kan. Itu jadi satu solusi deh ya. Iya, bisa jadi solusi. Iya. Terus yang perlu jenengan performan ini dari santai 11 kali di Malang ini sampai 11 kali kok iso bertahan ya sampai lama. Kebetulan teman-teman yang menggagas itu aku kenal baik. Mereka hanya beberapa orang saja yang membuat acara itu, dibiayai sendiri. Terus dengan daya upaya mereka dibiayai sendiri, terus kemudian melaksanakannya itu mengundang teman-teman yang juga dekat dengan mereka, artinya dekat dengan mereka, yang kenal dengan mereka, sing gelem menyuarakan itu sama, terus sama frekuensinya, sama kegelisahannya, monggo silakan datang, semacam itu. Dan itu saya pikir satu forum ya itu mang
satu tempat yang efektif dan efisien. Tak pikir iku. Tapi kalau di sampean lihat budaya gawe performan ini ki sampai begini di konsistensi lama selain Malang ono neh ora kan? Surabaya tidak ada. Surabaya dulu ada. Tapi dulu nggak ada. sebelum konsisten Iya. kok ini toh Kang. Iya, sudah agak redup. Jadi kok boleh kok jalannya lamun media ini sangat sederhana, iso tetap nyengkok, tapi kok yang lain kok enggak iso lho piye. Ono persoalan apa nih dengan cermati? Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang sedang Terproses. berproses ataupun berkegiatan kesenian ya. Mungkin yang ditangkap itu adalah itikat atau niat. Kesenian itu ada kalanya orang-orang berpikiran hanya sebagai ajang ekspresi. Jadi ibaratnya wong curhat, tempat curhat. Lek wis curhatane wis entek, wis selesai. Misalnya kayak aku karo sampean ngene, ketemu ngobrol. Lek wis aku ora perlu tak tinggal, lha apa? Nggo apa? Aku wis ora perlu. Kadang kok lek perlu tak tilpune ngoyo ngomong. Ya. Yo gak ono anu lho ya. Ya. Nah, seperti itu. Bagi saya seperti itu. Kesenian boleh jadi orang memperlakukan seperti itu. Ada juga kesenian itu dijadikan tempat seperti halnya ladang. Jadi sawah. Jadi kehidupan mereka bergantung ke sana ada. Ada juga yang mengatakan kesenian itu sebagai lewatan. Aku golek jodoh, aku golek pekerjaan, aku golek duit. Akhirnya mohon maaf ya, ada juga yang menipu-nipu lewat kesenian. Nah, tapi ada juga yang mungkin diantaranya kesenian itu menjadi laku hidup. Iya. Ya, laku hidup. Jadi oleh duit, orang oleh duit, tetap dia melakukannya. Itu sebagai jalan kehidupan dia. Bukan mata pencarian, tetapi jalan kehidupan dia. Seperti halnya dia sedang beribadah. Nek, aku pernah menyampaikannya bahwa kesenian itu sebagai agama dalam tanda petik. Jadi diperlakukannya sama dengan ketika beragama. Nek, misalnya kita mau orang-orang muslim mau sembahyang, mau sholat kudu wudu, kudu apa dan sebagainya. Begitupun orang-orang yang lain beragama yang lain juga dengan ritual-ritualnya. Nah, ritual-ritual dalam kesenian ini apa sih? Yaitu masing-masing prosesnya masing-masing orang berbeda-beda. Meskipun sama-sama mungkin menganggap kesenian itu sebagai laku, tetap. Ya. Nah, aku secara pribadi pernah mengatakan itu, ya aku kudu konsisten toh. Ya. Pada omonganku, aku mengatakan kesenian itu sebagai sesuatu sing suci hubungannya dengan ketuhanan, ya piye carane ya, menyikapinya. Aku mungkin itu. Nek menurut jenengan performan yang kemarin jenengan lakukan itu layak diwacanakan bersama ya kan ya. Diwacanakan bersama sehingga bisa menjadi satu solusi atau membuka satu pemahaman bahwa itu ya iso dilakoni di wilayah sing ono. Mungkin saiki kita tinggal di Surabaya, iso layak dicontoh. Bisa Di Surabaya, ya. layak dicontoh di kota-kota lain sebagai kita ada satu ruang untuk sebenarnya membicarakan, mengungkapkan persoalannya awake dhewe. Jadi mau sebagai jalan apalah menuju Tuhan apa agama baru atau bukan agama baru sih, karena awake dhewe butuh punya hubungan ke atas ke bawah gitu loh kan. Ya, ke atas juga baik, ke bawah ya. Kan menurut jenengan piye nek Surabaya? Sik rada mundur iku mang ya. Sing kaitan pertama sing sebelum iki mau ditanyakan. Saya pikir ketika kita menyikapi kesenian itu dengan cara seperti itu, tak pikir sebenarnya tidak menjadi kesulitan kok. Ketika kita mau menyelenggarakan acara itu, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang dalam tanda petik itu sepaham, sepemikiran bahwa kesenian itu iso dilewatkan media-media yang lain, tak pikir itu iso. Cuman tinggal bagaimana lek cara basa Madura niku goodwill. Goodwill-nya. Ya, goodwill-nya. Goodwill betul. Apa maunya apa? Mau apa? Sebaiknya apa? Itu yang perlu dikerjakan. Nek misalnya kene menadong misalnya nadong. Bukan meminta-minta tetapi menunggu. Menadongnya kan juga menunggu belas kasihan waktu, belas kasihan
opo ya itu kan dadi lewat eman karena ada momen-momen yang itu terus berputar gitu. Waktu kita ini sekarang ini berputar, kita berlomba-lomba dengan waktu, kita juga berlomba-lomba dengan persoalan-persoalan yang banyak. Nah, lelek kemudian kita nih misalnya sama-sama berpikiran wis gampang itu meneh ae ya ora kedaden. Nah kalau kita memang ayo apa sing iso dilakukan, aku iki biayane ora ono, oke piye carane kita pikirkan bareng-bareng piye biayane umpamanya ya, kita perlu biaya nih menyelenggarakan acara ini berkaitan dengan ngurus gedung misalnya ngurus tempat kalau misalkan ya butuh tempat atau ya ruang. Sementara ya kita urus kan nggak perlu ruang juga iya kan? ya kita harus macam-macamnya dan sebagainya ngurus persiapannya. Saya pikir itu juga mungkin juga butuh duit mungkin juga ya. Nah keren. itu harus dicarikan ya apa caranya wis aku duit 100.000 piye ngono sampean duit aku nek 200.000 ya ini sebisanya kita ya istilahnya lek ngomong seikhlasnya kita ya wis ditokne. Oh nek duit 300.000 piye iso dadi acara iki piye carane. Mungkin dengan cara seperti itu. Nah aku ngono mungkin ya. Artinya bener nih. Moga wong juga sepakat karo aku bahwa sebenarnya kita lepas dari persoalan pertunjukan kesenian itu punya maksud dan tujuan, harus punya persoalan yang disampaikan, Yeah. terjadi performan tadi bisa menjadi satu solusi. Yeah. Solusi menjembatani antar jarak ini dengan segala persoalan hari ini. Iya. Tapi juga ini ono meneh tambahanku mungkin ini. Bukan berarti kok ketika orang itu menganggap kesenian itu sebagai laku, itu mek dalam ekspresi ini tok. Tetapi persiapan itu mau juga menjadikan sesuatu sing anu tok. Oh iya rek iku kebutuhanku. Kebutuhanku untuk berhubungan dengan yang atas, sing sampean ngomong ke atas dan di sesama itu ono. Aku duit itu semene, kan kalau dia ndak ikhlas wakil kan jadi sesuatu sih nggak anu juga nggak terlaksana bisa jadi kira-kira gue mek ngekek duit 100.000 jadi apa kan bisa kayak ngono tuh akhirnya ya karena itu mau ya kalau kita sama-sama lakunya terus kita berpikirannya sama ya iso laksana tapi maksudnya kemarin itu anu kan berapa banyak orang yang melu sekitar 42 orang. Wih, 42 orang itu dengan catatan dari seluruh Indonesia kan. Ono sing teko Jogja, ono sing teko Malang sendiri, teko Surabaya. Keren. Lek beberapa waktu lalu ono sing teko Jakarta, ono sing teko. Ya itu tergantung pada mereka sing mungkin berkesempatan hadir ya. Cuman kemarin kayaknya lebih banyak dari Malang. Ya karena memang yo di sana acaranya. Ya, dan kebetulan teman-teman kemarin mencoba memberikan ruang pada teman-teman yang baru kepingin mengenal ekspresi itu dan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang baru juga untuk mengekspresikan apa kegelisahannya. Terus apa mereka sih bisa disampaikan karo kanca-kanca. Karo urusan dengan performan lah pada umumnya. Ngomong sejarah performa Indonesia yo apa ya? Nek kalau sebenarnya nek ngomong performance art itu sebenarnya berangkatnya dari seni rupa. Kenapa misalnya aku memilih pertunjukan memilih ekspresi lewat performance art? Itu kembali kepada pilihan kita. Lek kita sing melakukan kesenian itu duwe banyak media kena apa gak dipakai. Ya. Kok misalnya sampean duwe klambi clear ijo iki masa meh pentahun pengen kelambi hijau terus kan ya nggak mungkin. Loh, ternyata aku duwe kelambi urin, kenapa nggak digawe? Oh aku neng ngene lemari ternyata duwe kelambi clear biru, kenapa nggak digawe? Toh itu tidak mengurangi hakikat berbusana loh, ya kan? Sama dengan itu, tidak melanggar hakikat untuk berekspresi. Ya sepanjang nek awak dhewe ekspresine ya kemang mungkin tidak terus mengorbankan kepentingan orang lain. Ya hakikat keseniannya kan bisa memberikan manfaat juga salah satunya manfaatnya pada orang lain juga. Sok pengerti dengan begitu terus nek wong iya yo aku kok sama idenya sama dia karena mungkin mohon maaf dia nggak bisa mengekspresikan iku mau ya sing tak maksud mau bahas
pikirannya, kegelisahannya sama, tetapi dia tidak punya bahasa yang seperti itu ya. Kenapa enggak? Nah, menurut jenengan pas tema ini menurut jenengan pas kan ya? Maksudnya tema ini Sirkulasi. sirkulasi. Iya, benar. Karena diakui atau tidak bahwa orang itu pada suatu titik dia akan Kembali pada titik iya. titik yang namanya Iya. sirkulasi atau perjalanan itu. Iya. Tak kira gitu kan ya rotasi. Oke, gitu siap. Ya. Ya, rotasi. Terus omongnya kan sing butuh disampaikan. Ya nek aku sih misalnya orang-orang yang ono sing menarik ning ngene acara itu ada satu diskusi yang dipandu oleh seorang performer internasional sebenarnya. Dia sebagai narasumber dan juga pendamping acara itu. Dalam diskusi itu ono satu materi yang disampaikan itu yang menarik bahwa sebenarnya salah satunya juga bisa sebut bahwa kesenian itu adalah media bagi kita untuk melakukan katarsis. Ya, katarsis. Itu satu. Yang kedua bahwa sekarang ini sering didengungkan atau sering dijadikan media baru bagi orang-orang ketika new normal masa pandemi itu daring. Ya. Ternyata beberapa teman itu dianggap oleh beliau itu masih keliru menggunakan kata daring. Jadi sekedar ngono ae. Jadi menurut aku juga ada benarnya juga kadang-kadang harusnya ada beberapa hal sing media itu kan media langsung dengan media ini kan berbeda. Nah, itu ya apa pendekatannya sebenarnya ya. Saya pikir teman-teman juga punya cara-cara yang itu sih perlu digoleki maneh. Iya, perlu dibicarakan dan dicari lagi. Piye formulasinya sehingga ketika kita nonton daring dengan nonton langsung itu emosinya itu jadi kena. Hampir sama. Kegelisahan yang disampaikan juga langsung kena. Itu yang perlu dicari lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga bahwa pada saat ini yang menjadi pembicaraan di kalangan pembicaraan atau persoalan yang dihadapi oleh teman-teman kesenian itu adalah dua hal, yaitu kesenian konseptual dan kesenian aktual. Konseptual dan aktual. Ya, nah konseptual itu seperti apa, aktual itu seperti apa. Nah, itu sing menarik waktu itu dibicarakan. Nah, konseptual yang pasti ya sesuai dengan konsepsi yang ada. Terus dicarikan literaturnya, dicarikan ini survei gitu, melakukan survei dan sebagainya. Nah, itu yang konseptual. Kemudian penyampaiannya sebenarnya juga enggak harus dalam tanda petik enggak harus apik-apik banget, tetapi yang penting konsepnya mengena. Nah, ini kadang-kadang juga dalam pembicaraan itu ya, dalam diskusi itu juga kadang-kadang ekspresinya juga jauh dari kata-kata konseptual. Nah, yang ketiga ini sing rotok menarik, aktual art, apa artinya aktual, kesenian yang aktual. Ya apa kesenian aktual itu? Nah, ternyata lek ditarik nang situasi sekarang ini itu menjadi sesuatu yang sangat relevan dan tidak jauh dari persoalan yang ada ya hari ini yang kekinian. Lho, apa iku misalnya nih iki. Loh, aku iki ngerti semut iku sebagai seorang seniman teater, kok lapo saiki orang berteater ya? Kok ora apa? Nah, bisanya itu. Loh, seniman ini kok melu-melu lomba, kok melu-melu ngurusin. Itu yang aktual. Aktual terjadi sekarang ya itu yang harus dikerjakan. Apa sing iso dikerjakan, ikut dikerjakan. Syukur-syukur kesenian yang dilakukan itu tidak meninggalkan limbah. Tidak meninggalkan limbah. Nah, limbah itu? Ya limbah. Ya artinya akhirnya misalnya karya meksa karyanya gak dadi. Gitu. Ya karena dia merasa wis aku tak ngene ae. Kaya zaman saiki kudu ngene ternyata ora nutut. Nah, ya makanya itu aku ngomong
kemarin kita membahas itu nek iso iku konsepnya itu ya dicari sendiri. Nah, itu nanti yang menjadi kesenian yang aktual loh. Meh opo kita ini? Meh opo ya? Satu pastinya yo bisa memberikan manfaat pada kondisi yang seperti sekarang ini ngopo. Dan ekspresi kita juga nggak terambat. Terus opo orang lain juga bisa berkomunikasi dengan karya iku ya iku. Iku tak pikir menarik. Aku pikir menarik iki yo kata-kata iki yo. Kesenian aktual ini menarik kan. Nah, seperti itu. Artinya kan sebagai penutup ya Kang ya, bahwa teman-teman punya satu ruang untuk mewacanakan, menyampaikan gagasan tulisan responsif aktual terhadap persoalan. Mungkin salah satu solusinya adalah menggagas satu pertunjukan namanya performance art Kang ya. Iya, bisa. Mungkin koyo ngono Kang. Ya, bisa jadi seperti itu. Kang ya? Iya. Mungkin seperti koyo ngono, kurang lebihnya nanti kita bisa lanjut meneleh. Oke. Maksudnya. Dan hari ini istimewa kan. Apa? Salah satunya itu aku memang sengaja hari ini harus gawe liputan itu untuk menghargai kawan-kawan yang beragama Nasrani. Iya. Mana teman-teman tahu bahwa hari ini adalah tanggal 24 Desember dan nanti malam buat teman-teman yang melakukan misa Natalan. Itu selamat Ya. Selamat merayakan hari Natal. Oke. Semoga Natal hari ini dan Natal-Natal selanjutnya semakin mempertebal keyakinan, mempertebal kecintaannya kepada Tuhan, dan yang pasti bisa menjadikan sesuatu yang lebih baik lagi, berbuah sesuatu yang lebih baik lagi untuk dirinya, keluarganya, untuk lingkungannya, bahkan untuk negara dan agamanya. Betul, yang pasti untuk yang dampak semuanya Kang ya. Iya, benar. Wong Jawa yo muga-muga tetap memayu hayu ning Jawa. Untuk itu Kang ya. Iya. Terima kasih Kang. Siap. Iya. Oke.